Lebaran ini kita nggak lebaran gitu. Nah, kata kuncinya kan tidak lebaran gitu ya. Gini, jadi saat kita puasa 30 hari itu 4 minggu lah ya Yu ya. Jadi di minggu pertama kedua itu penurunan berat badan kita bisa cepat. Kalau komposisi badan kita udah betul nih saat puasa ini, nanti pas saat lebaran metabolisme kita masih bagus. Ya, masih oke. Diisi dengan makanan-makanan yang tadi tinggi kalori, otomatis tidak akan cepat naik berat badannya. Halo Sobat Unggul, balik lagi di Unggul Podcast, ngobrol sehat untuk kita semua. Balik lagi sama aku, Ayu Oktavia, dan sekarang kita sudah bertemu lagi dengan Dr. Nuri Nur Hasan Sugandi, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika. Halo dokter. Halo. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Ayu sehat? Sehat, alhamdulillah. Kemarin udah puasa ya dok ya, 30 hari. Gimana dok, kira-kira puasanya lancar? Lancar? Ayu lancar? Lancar, cuman kan kalau perempuan ada bolongnya ya dok ya. Oh, wajar. Wajar. Kira-kira kalau dokter sendiri momen lebaran itu seperti apa dok kalau di rumah? Momen lebaran, momen merayakan hari kemenangan, biasanya berkumpul sama keluarga, disajikan dengan makanan yang khas banget saat lebaran, biasanya yang tinggi kalori, tinggi lemak, minumannya juga minuman yang biasanya yang tinggi kalori juga. Nah, itu sih biasanya yang disediakan di rumah ya. Iya. Bukan rumah saya aja, mungkin rumah Ayu juga sama. Ya benar, kalau lebaran gitu kan kita selain berkunjung kita juga menjamu tamu gitu. Nah, ya. Itu ya. Memang ada makanan-makanan yang khas, ketupat gitu ya, opor, terus ada kue-kue kering gitu ya dok ya. Nah itu kan makanan-makanan yang kita hidangkan ya dok ya. Tapi kalau misalnya nih kita bertamu, terus kan di makanannya itu kan banyak banget gitu ya, ada kue-kue kering, terus ada makanan berat juga. Kira-kira ada nggak sih dok tipsnya supaya kita tuh nggak kalap dan ya lebaran ini kita nggak lebaran? Iya, ya kan biasanya kalau kita udah puasa terus lebaran tuh momen nggak puasa gitu biasanya makannya kalap ya. Segala dimakan gitu. Segala dimakan. Nah nanti kita harusnya tahu gitu, nanti kita akan bertamu kemana aja nih. Biasanya kan dihidangkan makanan juga. Sebaiknya di rumah jangan makan berlebihan dulu, dibagi gitu kan. Oh nanti saya akan bertamu ke rumah sanak saudara, kira-kira saya di rumah cukup makan berapa. Yang penting itu kita tahu kebutuhan kalori kita berapa. Jadi tidak berlebihan gitu. Oh jadi harus tahu dulu kebutuhan kalori kita gitu. Nah ya. Ya dan itu sih sebenarnya jangan kalap ya dok ya. Jangan kalap. Tapi dok sebenarnya kalau puasa sendiri kan kita 30 hari. Nah itu emang benar dok puasa itu bisa menurunkan berat badan? Bisa, itu bonusnya saat kita berpuasa 30 hari itu ya. Bonusnya adalah bisa menurunkan berat badan, asalkan tadi balik lagi kita tahu kebutuhan harian kita berapa, kebutuhan kalori harian kita berapa ya. Nah jangan sampai selama 30 hari puasa ini yang dimakan saat sahur tuh yang makanan yang tinggi kalori. Terus nanti pas buka puasa yang tinggi kalori lagi, tinggi lemak. Biasanya kan begitu ya, pas buka puasa tuh hajar semua makanan dimakan gitu. Jadi akan menurunkan berat badan asalkan tadi kita tahu bisa memilih jenis makanannya apa saja. Nah, kalau untuk menentukan kebutuhan kalorinya dok, kira-kira ada nggak caranya dok? Nah, untuk menghitung kita kan ada beberapa faktor yang akan ditambahkan gitu. Kita harus tahu dulu usia, terus aktivitas fisik kita. Nah, kalau misalnya mau lebih jelas lagi, boleh konsultasi ke dokter spesialis gizi di mana aja boleh, silahkan. Kalau mau ke yang rumahnya dekat dengan Unggul Karsa Medika, boleh ke rumah sakit ke sini. Ada saya, ada dokter Sheila, boleh ke sini. Nah itu untuk sobat Unggul yang mungkin selama 30 hari ini sudah berhasil gitu ya menurunkan berat badan dan mau lebih efektif lagi gitu, nanti nggak mau lebih
lebaran kah atau pengen tetap segitu aja, boleh konsultasi dengan Dokter Nuri atau Dokter Sheila di sini di Rumah Sakit Tunggal Karsa Medika ya. Ini lebarannya juga kita bisa jadi beda nih dari orang lain karena kita menghidangkan serat tadi ya dok ya. Ada bisa puding, bisa buah-buahan dan lain-lain. Nah kalau untuk tips sendiri nih dok, kira-kira kan kita udah puasa nih dok. Terus gimana sih, ada nggak ya tipsnya untuk supaya lebaran ini kita nggak lebaran gitu? Nah, kata kuncinya kan tidak lebaran gitu ya. Gini, jadi saat kita puasa 30 hari itu 4 minggu lah ya Yu ya. Jadi di minggu pertama kedua itu penurunan berat badan kita bisa cepat kalau kita makannya benar tadi ya. Terus di minggu ketiga itu metabolisme kita udah mulai rendah nih. Jadi untuk turun berat badan agak susah. Apalagi di minggu keempat nih. Nah, metabolisme kita makin rendah lagi. Dan setelah saat lebaran nih minggu kelima itu rendah sekali. Jadi kalau kita isi sama makan makanan yang tinggi kalori tadi, otomatis berat badan kita akan melonjak naik gitu ya. Jadi tipsnya adalah di saat puasa pun kita harus pertahankan massa otot kita. Massa otot kita. Jadi perhatikan jenis makanan tadi ya, kita harus cukup kalori terpenuhi, terus tinggi protein, terus jangan lupa untuk mempertahankan massa otot ini kita harus aktivitas kita sehari-hari harus terjaga. Jadi jangan lupa olahraganya juga harus diperhatikan. Tapi saat puasa mungkin kita tidak bisa olahraga berat ya. Cukup dengan olahraga ringan. Yang penting kita tidak hilang sama sekali gitu, malas gitu, mager gitu ya. Jadi kalau komposisi badan kita udah betul nih saat puasa ini, nanti pas saat lebaran metabolisme kita masih bagus ya, masih oke. Diisi dengan makanan-makanan yang tadi tinggi kalori, otomatis tidak akan cepat naik berat badannya gitu. Jadi nggak akan langsung lebaran gitu ya dok ya? Yes, betul. Nah itu berarti kalau mau nggak melebar ya tadi puasanya juga harus benar gitu ya dok ya? Nah ini gimana nih dok, kalau kan ya gimana dong, udahan nih puasanya, terus kayaknya kemarin puasanya nggak benar juga, tetap aja naik misalnya. Tapi kan kita kalau misalnya muslim ada juga nih dok puasa sunnah, puasa Senin Kamis gitu ya dok ya, di luar yang 30 hari itu. Nah kira-kira kalau puasa sunnah sendiri ini setiap Senin Kamis, apakah manfaatnya sama seperti yang 30 hari itu dok? Begini, kita runut dari puasa 30 hari dulu ya Yu ya. Kan badan kita selama 30 hari itu tuh sudah adaptasi dengan pola makan hanya 2 kali sehari dan 2 kali snack misalnya ya. Pola makan seperti itu badan kita sudah adaptasi. Jadi kalau tidak mau melebar lagi berat badannya, ada keuntungan dari puasa Syawal. Oh iya, ada juga ada puasa Syawal. Jadi selama dalam proses adaptasi ini kita mau balik lagi ke pola makan yang 3 kali sehari seperti biasa. Nah, puasa Syawal ini bisa dimanfaatkan. Jadi selama 6 hari puasa Syawal ini, jangan lupa kita itu merayakan momen Lebaran dengan makanan yang tinggi kalori itu cukup 2 hari itu saja ya. Jangan kebablasan. Jadi hari ketiga puasa, hari ketiga Lebaran, itu kita bisa manfaatkan puasa Syawal tadi. Misalnya dari 6 hari kita bisa 3 hari berturut-turut. Ya, nanti 3 harinya lagi kita bisa selang-seling puasa, besok tidak, nanti puasa lagi gitu ya. Jadi manfaatnya banyak, puasa Syawalnya dapat, terus badan kita juga mulai adaptasi lagi ke pola makan yang seperti biasa gitu. Nah tadi kan berarti adaptasi ya dok ya. Terus kan misalnya kita udah 30 hari nih, terus tadi katanya 2 hari aja buat kita foya-foya makan makanannya gitu ya dok ya. Nah tadi terus adaptasi nih dok, berarti kan tubuh kita emang udah selama 30 hari itu beradaptasi gitu ya, jadi makannya cuma 2 kali. Nah terus tiba-tiba kita nanti Lebaran yang 2 hari itu kita foya-foya kan dok ya, makan tinggi kalori dan lain-lain. Kira-kira tubuh kita kaget nggak sih dengan pola yang tiba-tiba berubah lagi gitu? Pasti kaget lah Yu, dari biasanya kita berapa kalori makan terus tiba-tiba 2 hari itu makan banyak, luar biasa gitu. Makanya sebetulnya ya tadi balik lagi, jangan kalap. Boleh makan makanan Lebaran tapi jangan kalap. Itu sih kuncinya kan.
Jadi kuncinya emang membatasi ya dok ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan juga memang nggak baik. Tips yang bisa dokter sampaikan untuk sobat unggul semua supaya lebaran tidak lebaran. Oke, kita boleh makan menu lebaran, tapi ingat tidak berlebihan, secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kedua, mulai adaptasi dengan puasa Syawal. Dari 6 hari, 3 hari bisa dilakukan berturut-turut dan 3 hari sisanya bisa selang-seling. Dan selain makanan, kita harus mulai lagi dengan aktivitas fisik, misalnya dengan olahraga untuk menaikkan metabolisme kita yang sudah rendah tadi. Itu sih tips dari saya. Nah, itu dia 3 tips menarik dari dokter spesialis gizi kita untuk lebaran tidak lebaran. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, yuk. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube RS UKM. Nyalakan juga tombol notifikasinya. Ting ting ting.